masuk ke dalam lapas, lalu bagaimana penanganan yang ideal tentunya kepada para napi ini untuk bisa mencegah penularan yang semakin merebak lebih luas lagi di dalam lapas. Tadi sudah sempat kami tayangkan, ada di Bojonegoro, ada di Pondok Bambu, dan juga di beberapa wilayah lainnya, termasuk juga di Lapas Kelas 2A Gorontalo. Untuk bisa membahas hal ini, sudah hadir bersama saya Dr. Hermawan Saputra, selaku Dewan Pakar dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Mas Hermawan. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri. Baik, Mas Hermawan, kita hanya berdua di studio, tapi kita juga sudah terhubung dengan narasumber lainnya, yaitu Pak Yus Fahrudin, yang juga merupakan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Dirjen Pas dan juga merupakan Dirkeswat dan Rehabilitasi Narapidana. Selamat malam, Pak Yus Fahrudin. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, Pak, ini kami juga minta keterangannya lebih lanjut, Pak. Informasi lebih lanjut bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan dari para napi ataupun juga dari petugas lapas yang sudah sempat kami informasikan tadi, karena terdeteksi ada yang reaktif dari tes awal yaitu rapid test, tapi kemudian juga ada yang sudah melaksanakan PCR dan juga kemudian hasilnya adalah positif, Pak. Baik itu ada di Bojonegoro maupun ada di Pondok Bambu dan juga yang merupakan dari Lapas Kelas 2A di Gorontalo, Pak. Terima kasih. Saya perlu informasikan bahwa di rutan Pondok Bambu, itu rutan wanita di Pondok Bambu, itu memang ketika ada satu orang warga binaan yang sakit, tadi sakitnya bukan sakit apa namanya karena COVID, tapi karena sakit biasa, dia memang sudah sakit. Kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Polri. Kemudian setelah di Rumah Sakit Polri, bahwa ternyata dia di rapid test di Rumah Sakit Polri, dia rapid testnya ternyata reaktif. Nah, oleh karena itu, maka kita ke rutan Pondok Bambu, seluruh kawan sekamarnya itu kita periksa. Kawan sekamarnya kita periksa juga di rapid test. Nah, maka didapati sampai pada hari ini ada 24 orang WBP itu yang sudah reaktif terhadap rapid test. Tetapi memang belum di PCR, belum di swab. Tapi ada 12 orang yang sudah di PCR sambil menunggu hasil. Nah, 12 orangnya itu sudah kita geser sudah kita tempatkan di Rumah Sakit Pengayoman di Cipinang, dan mereka sudah diisolasi di Cipinang. Nah, tinggal 12 orang lagi yang sekarang sedang dalam isolasi mandiri di rutan Pondok Bambu. Rencana besok akan kita swab juga, dan kita swab besok. Itu kejadian di Pondok Bambu. Baik. Tapi sampai sekarang belum ada yang positif. Baik, selanjutnya Pak, mungkin yang di Lapas Kelas 2A di Gorontalo, bagaimana sejauh ini hasil pemeriksaannya? Ya, di Lapas Kelas 2A Gorontalo, itu warga binaannya kita rapid test itu sebanyak 489 orang. Dan didapati 25 di antara mereka itu adalah reaktif terhadap rapid test. Oleh karena itu, rencana juga besok itu akan di swab, akan PCR ke 25 itu. Nah, sekarang mereka sudah diisolasi mandiri di lapas perempuan. Penghuni lapas perempuannya kita pindahkan ke lapas anak di Gorontalo. Jadi mudah-mudahan ini kerjasama dengan pemerintah daerah, Pak Gubernur yang memfasilitasi lewat Dinas Kesehatan Provinsi untuk merapid test, dan juga akan melakukan swab test terhadap warga binaan kita itu 25 orang di Gorontalo. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa ada yang sudah positif COVID-19. Betul. Itu di Bojonegoro. Iya. Tetapi sudah mendapat laporan bahwa tanggal 3 kemarin yang bersangkutan sudah dites lagi swab, dan sudah dites ternyata sekarang sudah negatif. Baik. Nah, namun demikian kami tetap minta tolong agar tetap dirawat dulu di rumah sakit. Beliau ini yang positif ini tadinya memang sudah keluar dari Lapas Bojonegoro itu tanggal 5 April karena sakit.
Kemudian tanggal 23 April di tes. Sakitnya apakah dengan juga positif. gejala-gejala seperti penderita corona, Pak? Waktu di tes dia sudah ada di rumah sakit. Dia sudah di rumah sakit, itu dari rumah sakit awalnya dari rumah sakit Bojonegoro, kemudian dirujuk ke rumah sakit di Surabaya, Baik. rumah sakit Darmo. Tapi saat Di keluar, situ dites. saat keluar Pada saat tanggal 5 dites April, positif. Ya, saat keluar tanggal 5 April tersebut, apakah sakit yang dirasakan itu merupakan gejala-gejala corona, Pak? oh bukan. Karena sakit apa, Pak, Ketika keluarnya? dirujuk, dia sakitnya diabetes, jantung koroner, Oh, baik. dan hipertensi. Kita rujuk ke rumah sakit di Bojonegoro. Tanya usianya. Kemudian Bojonegoro merujuk lagi ke rumah sakit Darmo. Baik, usianya Dan berapa, Pak? ternyata, ya, Usianya berapa, Pak, yang di Bojonegoro ini? gimana? Usianya berapa, Pak? Usia dari napi Usianya yang jadi pasien ini? sudah 65 tahun atau 70 tahun. Baik. Sudah cukup lanjut usia. Nah, Baik. begitu juga yang di Pondok Bambu ini rata-rata umur 50 tahun ke atas. Yang rapid test ini. Termasuk juga yang reaktif, Pak? Apakah juga kebanyakan 50 tahun ke atas terhadap Iya. reaktif baik, baik. Ya, Iya, 50 tahun ke atas. baik. Mas Hermawan, ini kalau kita lihat para warga binaan kan harusnya aktivitasnya di dalam lapas Iya. saja, tidak kemana-mana. Tapi akhirnya kalau kita dengar beritanya juga masuk ke dalam lapas juga yang namanya corona ini. Iya. Penyebarannya seperti apa kemungkinannya? Iya. Kalau seperti ini situasinya harus mapping dari dua arah, nggak bisa kita hanya fokus pada warga binaan. Yang paling mungkin bermobilisasi tinggi itu kan petugasnya. Baik. Jadi mulai dari sipir sampai kepada petugas-petugas yang memang boleh jadi ada dan bertugas di lapas. Yang berikutnya adalah pengunjung. Apakah dalam kondisi kedaruratan kesehatan sekarang lapas masih menerima kunjungan dari keluarga warga binaan? Ini juga menjadi satu pertanyaan. Kalau kita melihat karakteristik warga binaan, apalagi ini di dalam tahanan, seharusnya mereka tidak berisiko karena mereka kan tidak kemana-mana, Ya. hanya dari dalam lapas. Jadi kontak tracing itu menjadi wajib dan sangat perlu sekali. Nah, kontak tracing itu terutama berkaitan dengan tiga tadi, kemungkinan adanya pengunjung dari keluarga warga binaan, kemudian dari petugas lapas sendiri, atau memang warga binaan itu yang sempat keluar. Tadi seperti yang disampaikan di Bojonegoro kan sempat keluar karena untuk perawatan sakit. Ya. Nah, tetapi seharusnya dalam suasana seperti COVID sekarang tidak boleh lapas juga ini memberikan kelonggaran normatif seperti sebelum-sebelumnya untuk warga binaan yang dalam kondisi sakit. Apalagi kalau kasus di Bojonegoro ini kan dengan penyakit penyerta atau komorbid. Ya. Dia punya diabetes, dia punya riwayat hipertensi, usianya betul. lebih dari 55 tahun. Jadi memang beresiko dan ini seharusnya di bawah pantauan khusus. Nah, untuk itu ke depan ini lapas-lapas di seluruh Indonesia harus punya mekanisme kesehatan yang baik ya, berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan terdekat atau bisa dengan Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan di mana daerah itu berada lokasi lapasnya. Nah, terkait dengan proses infeksi sendiri terjadinya, kalau ini kan baru rapid test semua ya, terutama di Pondok Bambu, kemudian Gorontalo tadi betul. masih rapid. Ya. Nah, pengalaman kita dari sekian ratus ribu rapid test dilakukan di wilayah DKI dan Jawa Barat, sebenarnya yang probable to case itu sekitar 4%. Jadi hanya 4% dari keseluruhan yang dilakukan rapid itu yang kemungkinan terindikasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk RT-PCR. Baik. Nah, tetapi yang sudah terbukti menurut pejabat kita tadi itu adalah di Bojonegoro ya, tetapi itu pun dengan komorbid dan resiko. Yang seharusnya sekarang yang dilakukan adalah kontak tracing. Oke, Nah, baik. hemat kita yang paling berisiko bukan justru warga binaannya, tetapi petugasnya. Petugasnya. Pak Yus Parudin masih bersama kami. Masih. Baik, Pak, tadi Dr. Hermawan juga sudah mengatakan bahwa ketika hal ini terjadi, langkah berikutnya dilakukan adalah kontak tracing ataupun penelusuran kontak. Para warga binaan ini pernah berkontak dengan siapa saja, termasuk juga ini bisa mengetahui dari manakah kemudian para warga binaan ini bisa mendapatkan penularan virus corona. Apakah hal ini sudah dilakukan, Pak, di lapas-lapas yang tadi, baik itu Gorontalo, kemudian juga Pondok Bambu, ataupun mungkin di Bojonegoro? Terima kasih, Mbak. Jadi gini, pada awal mulai dari tanggal 3 Maret itu 2020 ini, kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan. Bahkan kami video conference ke seluruh kalapas di seluruh Indonesia. Itu bahkan kita minta bantuan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan untuk langsung berbicara kepada seluruh
Kalapas dan Karutan di seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu kami juga sudah dibuatkan SOP. Ada 12 langkah yang sudah kami buat. Pertama, kami sudah menyusun SOP bagaimana masuk ke dalam lapas sampai ke depan blok, di blok harus cuci tangan, itu semuanya sudah sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Kemudian kita melakukan penyemprotan ke seluruh dalam lapas. Seluruh tempat-tempat kita semprot disinfektan. Kemudian kunjungan itu kita tiadakan lagi. Tidak ada lagi orang yang berkunjung ke dalam lapas. Kunjungan kita ganti dengan kunjungan yang sifatnya online, kunjungan online. Kemudian kegiatan pembinaan yang bermitra dengan orang dari luar, itu sudah kita hentikan. Tidak ada lagi orang yang akan masuk ke dalam lapas karena melakukan pembinaan. Kemudian kehadiran petugas lapas juga akan tidak dijarangkan. Artinya mereka punya waktu untuk istirahat. Kemudian seluruh warga binaan itu kita berikan multivitamin untuk daya tahan tubuh. Kita juga menyediakan bilik inspektan untuk kalau yang terpaksanya harus masuk ke dalam lapas. Itu tentu untuk petugas dan untuk untuk hal-hal lain, mungkin ada yang membawa barang, bama ke dalam lapas. Kemudian kita menghentikan penerimaan tahanan baru. Itu kita sudah berhubungan. Jadi tahanan baru dari Kejaksaan, dari Polri, itu sudah kita minta dihentikan. Bahkan Pak Kapolri pun mau melalui Kabar Eskrim, itu sudah juga menghentikan pengiriman tahanan baru ke dalam lapas rutan kita. Nah, kemudian kita juga sudah membentuk gugus tugas, kemudian kita juga sudah menyiapkan syarat. Baik. Sudah mengirimkan alat rapid test dan APD ke seluruh lapas rutan kita, walaupun itu mungkin tidak maksimal. Dan kita sudah memerintahkan Kalapas Karutan ke Kadifas itu untuk segera bekerja sama dengan puskesmas, itu fasilitas pelayanan terdekat, dan dinas kesehatan. Baik. Tapi kerjasama itu sudah lama karena kita punya pemberantasan pencegahan dan pengendalian penyakit menular itu kita sudah kerjasama dengan dinas kesehatan. Jauh-jauh sebelum ini sudah kita kerjasama dalam rangka TB. Di dalam kan ada juga pencegahan dan pengendalian TB. Baik. Jadi itu, Mbak. Ya, baik Pak Yus Fahrudin, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah memberikan keterangan kepada kami, dan kita harapkan juga penanganannya bisa maksimal Pak, sehingga kemudian tidak semakin menyebar wabah virus corona di lapas-lapas, bukan hanya 3 lapas tadi, tapi juga lapas-lapas lainnya di tanah air. Pemirsa, kami masih akan segera kembali ke hadapan Anda setelah jeda berikut ini untuk membahas sebenarnya bagaimana pelaksanaan PSBB di masing-masing daerah. Ini yang menjadi sorotan dari Presiden Jokowi dalam ratas hari ini. Bahkan ada pesan dari Presiden untuk hati-hati dan juga tidak tergesa-gesa kepada para pemerintah daerah dalam rencana memberlakukan pelonggaran terhadap PSBB. Kami segera kembali.